Halo teman-teman, hari ini saya mau update dari ayam bulat saya yang memasuki minggu ke-6 jalan ke minggu ke-7. Kurang lebih usianya hari ini sekitar 45-an mungkin ya, 43, antara 43 45 lah, saya kurang tahu pastinya. Cuma ya berkisarnya itu. Terus di sini yang mau saya infokan ke teman-teman, pertama adalah dari pakan. Pakan ini saya pakainya sekarang sudah ke pakan starter layer. Jadi pengurangan pakan BR broiler itu sudah hampir kami hilangkan. Karena di masa ayam usia segini, kalau pakan BR-nya dimasukkan, memang dari segi pertumbuhan berat badannya ditimbang berat badannya itu pasti over di atas standar. Tapi itu di atas standar dikarenakan timbunan lemaknya tinggi. Nah, kalau timbunan lemaknya tinggi nanti di kemudian hari, pada saat pasca bertelur, biasanya di bagian uritannya telurnya yang rentengan telur itu bisa tertutup lemak, sehingga ayam-ayam ini performanya untuk bertelur pasti susah. Jadi saran saya kalau sudah memasuki usia segini dan berat badannya ketinggalan, lebih baik disendirikan ayamnya, terus di pakannya ditambah vitamin atau ditambah feed adiktif lainnya supaya memacu nafsu makannya ayam ini supaya lebih tinggi. Jadi jangan diganti dengan pakan broiler. Kalau makan broiler pasti sih meningkatnya berat badan itu signifikan, tapi itu adalah pertumbuhan lemak, bukan frame dari bodi ayamnya. Nah, sedangkan di peternakan layar kita itu lebih butuh di frame bodinya, bukan berat badan ini nggak serta-merta menjadi tolok ukur yang utama. Percuma kalau berat badannya masuk, tapi di situ frame bodinya buruk dan kandungan lemaknya tinggi. Jadi ini ayam-ayam saya ini sudah mulai saya ganti ke pakan starter layer. Nanti yang ketinggalan berat badannya akan kita perlakukan khusus, kita beri vitamin, atau nanti kita tambahkan beberapa protein yang ditambahkan, bukan dari BR itu tadi, kita menambahkan protein biasanya dipakai konsentrat. Nah, ini kita mau sampling beberapa dari berat badannya untuk yang minggu ke-6 jalan minggu ke-7. 459 460 460 gram. Sama 460 gram. Empat 450 gram. Tiga 70 gram. Empat 463. Empat 438. Ya kurang lebih sudah di 420 lebih ya. Terus sebagai saran juga, teman-teman kalau mensampling berat badan ayam itu, ini kan di tempat saya ada tiga tier ya, kita ngomongnya kalau dalam bahasanya kandang itu. Pengambilan samplingnya itu jangan hanya di tengah saja,
harus diacak jadi atas, tengah sama bawah, karena di pencahayaan sirkulasi angin di setiap pier ini beda. Jadi teman-teman bisa juga sebagai koreksi, misalnya di kandang khusus ini ternyata yang disampling di bawah ini banyak kurang berat badannya. Lah kenapa? Bisa dicari macam-macam. Mungkin karena penambahan kipas yang di bagian kotorannya kurang bagus sehingga amoniaknya tinggi. Kalau di sini nanti di bagian bawah sini itu ada kipasnya di mentok sana. Jadi amoniaknya ini bisa tersedot, tidak sampai mulek tidak sampai berkumpul di dalam ruangan ini. Atau bisa juga di bawah karena mungkin ini sebetulnya, nah ini teman-teman, ada lampunya yang untuk terangi sampai ke bawah, karena untuk keperluan bikin video ini jadi saya taruh atas. Jadi sebetulnya bagian bawah ini, nah itu lampu-lampunya bisa bikin bagian bawah ini lebih terang. Fungsinya ya harapan kita supaya pencahayaan di tier 1, 2, sama 3 ini lebih rata. Ini beberapa dari ayam-ayam ini sudah mulai saya pindah ke kandang open karena untuk pelebaran, karena saya kan kerja pulet ini kan sifatnya kontinu teman-teman. Jadi saya berharap ini belum sampai usia 13 minggu, kandang ini sudah saya bisa saya gunakan untuk check-in layar berikutnya. Nah, teman-teman juga perlu ingat kalau beli pulet sebisa mungkin minta data timbangan itu yang real dari minggu ke minggu. Kalau dari pihaknya peternak tidak mau kasih, itu teman-teman harus hati-hati, karena gini, sekarang kalau teman-teman patokannya berat badan 1,1, nah sedangkan ini ayam saya, misalnya ini ayamnya kecil, nah dia baru ketemu 1,1-nya di usia 15 minggu, berarti kan ini ayam yang KB2. Pada saat dia 1,1 tapi usianya 15 minggu, dia sama teman-teman ngakunya usia 13 minggu. Yang penting ayamnya laku. Karena jujur aja, jualan pulet ini marginnya tinggi. Jadi umurnya pulet ini dipotong 2 minggu, penjual masih untung kok. Jadi memang real aja, kita bisa hitung kok. Ini jualan pulet ini memang keuntungannya besar sekali. Cuman resikonya juga besar, nggak ada pekerjaan yang untungnya besar resikonya kecil, nggak ada, pasti sama aja, berbanding segaris. Ini kalau saya kembali ke pemeliharaan, berat rata-ratanya sih sekarang di 442 kalau dari data timbangan kita. Nimbang ayam ini per 1 minggu tuh sampling kita adalah 100 ekor. Terus pakan per harinya, oh ya, ini teman-teman sebentar saya kasih tunjuk satu lagi. Ini kita barusan ada program potong paruh supaya paruhnya nggak lancip sama ayam ini. Jadi potong paruh itu selain paruhnya nggak lancip, tujuannya kalau dia matok ke temennya itu efeknya tidak sampai temennya luka. Yang kedua, potong paruh ini gunanya pada saat ayamnya makan kan paruhnya nggak lancip tapi jadi tumpul gini. Jadi dia ngambil pakannya nggak bisa pilih-pilih, langsung ngambil dalam porsi yang lebih besar. Nah itu bikin ayam bisa masuk fix intiknya dibanding dengan ayam yang paruhnya nggak dipotong. Nah ini kemarin ini dipotong, jadi ini nggak terlalu lancip. Kita motongnya karena ayam yang kecil kita nggak dipotong lurus, tapi cuma disodorkan, cuma ditempel-tempelkan gini aja di pisaunya yang panas. Yang tujuannya hanya cuma mencegah ketumpulannya. Karena kalau usia segini kita potong sampai terlalu dalam sampai
kotak-kotak seperti ayam layar itu, takutnya malah karena ayamnya masih kecil kan tingkat stresnya tinggi. Jadi kita hanya sekedar ditumpulkan aja, mencegah supaya di kandang koloni ini tidak saling patok-patokan tapi tidak membahayakan. Untuk masalah ayam, mungkin saya sudah sampai di sini. Sekarang saya mau pindah lokasi, saya mau tunjukkan ke teman-teman yang hasil dari kami kemarin bersihkan kotoran, sambungan dari video yang lalu. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat secara nyata, tapi kita yang di dalam kandang ini sangat bisa merasakan. Setelah kotoran ini kemarin kami ambil semua, yang di bagian bawah yang kita akan lihat di video berikut ini, sekarang kandang jadi sangat bersih. Lalernya juga sedikit sekali, mungkin di sini ya bisa kelihatan, biasanya kan nempel-nempel di sini kan banyak. Nah ini kan jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Ini sekarang kita coba lihat di bagian kotoran di bawah. Ya, ini teman-teman, jumlah kotorannya kan sudah nggak setinggi yang di video yang kemarin. Nah ini kan yang ya contohnya kayak gini. Ini apa namanya, tempatnya laler berkembang biak. Nah kalau ada teman-teman lihat seperti ini di farm, lebih baik segera ambil sekop dan dibuang aja. Nah, kan kita makanya kan sering-sering kotoran ini kita ambil biarpun masih ada ayamnya. Tujuannya adalah supaya laler di kandang ini nggak banyak, karena ya mau tidak mau, percaya tidak percaya, laler ini pasti sumber penyakit. Lalernya habis dari kotoran naik ke pakan, pakannya kan sama aja habis ini kotoran ini makan, itu bikin kandangnya kurang bersih, sama kan ya penyebaran penyakit lah pastinya. Ini mungkin kita akan melakukan pengambilan kotoran lagi pada saat ayamnya ini sudah keluar, karena ini nggak lama lagi kandang ini akan kami kosongkan dan ayamnya semua akan dipindah di kandang open. Oke teman-teman, sekian upload saya, sampai jumpa di video berikutnya.